今天让你妈，我跟你拼了！幸亏我拼命护。你骗人！你别嚎了，说清楚啊！韩薇薇。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua King of Lust Cultivation episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-22. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 21 kemarin. Di minggu kemarin, Weisuo ini sedang mengikuti sebuah pelelangan. Apalagi dirinya itu juga cukup tertarik dengan beberapa harta yang dilelang di sana. Ia dan Ding Honglin sempat saling beradu demi sebuah harta. Tapi siapa yang menyangka kalau Han Weiwei datang untuk memberikan penawaran yang cukup tinggi. Alhasil harta itu pun telah jatuh ke tangannya. Han Weiwei sengaja ingin membuat Weisuo kesal karena dengan begitu mereka berdua bisa saling bertarung. Sebelum mereka gelut, Weisuo dan juga Han Weiwei telah saling membuat kesepakatan. Jadi siapapun yang kalah dalam pertarungan itu, maka dia harus menjadi budak selama 1 bulan penuh. Pertarungan pun telah dimulai di antara mereka, yang mana Han Weiwei berhasil membuat kejutan dan menggunakan naga esnya. Ini sempat membuat Weisuo panik. Tapi untung saja ia juga memiliki sebuah serangan tersembunyi dan berhasil mengalahkan Han Weiwei. Hanya saja mereka berdua ini sempat terlibat dalam kejadian yang cukup mengasihkan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Weisuo meminta untuk memberikan harta yang telah mereka sepakati. Dan berat hati Han Weiwei pun memberikan harta tersebut dan membuat Weisuo benar-benar senang. Walaupun begitu, ia ingin membantu Han Weiwei untuk berdiri. Akan tetapi gadis ini menolak, yang mana dia masih kesal kepada Weisuo. Ia pun berjanji kalau cepat atau lambat dia akan mengalahkannya dan menjadikannya sebagai budak. Weisuo justru malah semakin menggodanya. Tidak lama kemudian, Nanggong Yuking pun datang untuk mencari mereka. Weisuo menanyakan tentang lelang sebelumnya. Barang-barang yang telah mereka lelang menghasilkan total 8.000 batu spiritual. Ini semua semakin membuat Weisuo menjadi senang. Untuk Nanggong Yuking sendiri penasaran dengan duel yang terjadi di antara mereka berdua. Nanggong Yuking pun membantu Han Weiwei berdiri dan juga menanyakan kondisinya. Han Weiwei itu kesal kepada Weisuo yang telah menindas dirinya. Padahal yang mulai dulu adalah dia, namun Han Weiwei justru malah menyalahkan Weisuo. Berhubung Nanggong Yuking ini dekat dengan Weisuo, jadi dia pun ingin memanfaatkan kondisi ini agar bisa merusak hubungan mereka. Han Weiwei memberitahu kalau dia memang mengakui kekalahannya. Tapi serangan yang Weisuo lancarkan terakhir kali sungguh memalukan. Weisuo mengakui hal itu dan meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Tapi Han Weiwei justru memanfaatkan hal itu agar pandangan Nanggong Yuking buruk kepada Weisuo. Dia menjelaskan kalau Weisuo telah melakukan hal yang memalukan kepada dirinya. Ia pun menangis di pundak Nanggong Yuking. Sedangkan Weisuo sendiri tidak tahu apa yang sedang dia bicarakan. Atas apa yang telah terjadi membuat Nanggong Yuking marah. Walaupun mereka sedang berduel, tapi tetap saja Weisuo tidak boleh melakukan hal yang berlebihan kepada seorang gadis. Weisuo tentu saja kebingungan karena tindakan itu sama sekali tidak berlebihan. Malahan dialah yang melindungi Han Weiwei dari serangan terakhir. Han Weiwei tidaklah membenarkan hal tersebut. Bahkan ia memberikan kutukan kepada Weisuo agar Nanggong Yuking percaya atas apa yang ia katakan. Sepertinya rencana itu telah berhasil, sebab Nanggong Yuking telah kecewa kepada Weisuo. Ia menjadi tidak heran mengapa Han Weiwei terus memanggilnya sebagai seorang penipu. Nanggong Yuking memberitahu kalau ia akan meninggalkan kota Lingyu demi menyelidiki sesuatu. Sedangkan Weisuo diminta untuk tidak menindas Han Weiwei lagi. Sadar Nanggong Yuking telah salah paham, Weisuo pun berusaha untuk menjelaskan yang sebenarnya. Tapi apa daya, Nanggong Yuking sudah tidak percaya lagi kepadanya. Han Weiwei pun tertawa puas karena rencananya berhasil. Weisuo yang kesal pun berjanji tidak akan pernah melepaskannya. Ia pun membawanya untuk menjadi budaknya. 你别嚎了，说清楚啊！韩薇薇，给我回去！ Siang berpindah ke kediaman Weisuo. Di sana ia meminta Han Weiwei untuk berdiri dan jangan bergerak.
Sebenarnya Wei Suo ini tidaklah tahu apa yang harus dirinya lakukan kepada seorang budak. Jadi dia pun bertanya kepada roh artefak. Bagi roh artefak, budak bisa mereka perintahkan untuk membentuk sebuah piramida, perkebunan, ataupun hal yang lainnya. Wei Suo menganggap itu terlalu berlebihan dan meminta untuk memikirkan hal yang sederhana saja. Sebenarnya roh artefak itu cuman asal ngomong saja. Han Weiwei yakin kalau Wei Suo pasti sedang memikirkan ide yang buruk. Wei Suo pun meminta Han Weiwei untuk tidak memanggil namanya karena ia harus memanggilnya sebagai tuan. Han Weiwei mencoba untuk mengatakan hal itu, tapi ini terlalu sulit, jadi dia pun ingin memberikan sebuah kompensasi saja agar dirinya itu bisa segera pergi dari tempat ini. Hanya saja Wei Suo tidak mau dengan uangnya. Karena yang ia butuhkan sekarang adalah rasa hormat yang Han Weiwei berikan. Wei Suo memintanya untuk tidak mengeluh lagi dan saat ini dirinya ingin mandi. Jadi Han Weiwei harus membawakannya sepoci teh ke pemandian air panas. Han Weiwei akan melakukan perintahnya. Tapi sebelum itu, Wei Suo juga memintanya memetik beberapa buah dan membawakannya kepada dirinya. Han Weiwei sangatlah kesal karena terus disuruh-suruh. Tapi apa daya, mereka berdua sudah saling membuat kesepakatan. Han Weiwei memetik beberapa buah sambil mengomel-ngomel. Di tengah semua itu, dia pun memiliki sebuah rencana jahat. 主人现在要等会儿。你等着，老流氓！今天让你吃个。 Siang berpindah ke pemandian air panas yang mana Wei Suo sedang menikmati namanya hidup. Tidak hanya ia saja, namun roh artefak juga sama senangnya. Ia penasaran apakah Wei Suo akan terus menjadikan Han Weiwei sebagai budak selama sebulan penuh. Wei Suo masih memikirkannya karena bagaimanapun Han Weiwei telah membuat Nanggong Yuking salah paham. Jadi dia itu harus melampiaskan amarahnya terlebih dahulu. Sesaat kemudian Han Weiwei pun tiba dan membawakan hal-hal yang diminta oleh Wei Suo. Hanya saja ada yang aneh. Karena Han Weiwei mulai bersikap manis kepadanya. Hal itu pun mengejutkan Wei Suo dan roh artefak. Karena tiba-tiba saja Han Weiwei mengubah kepribadiannya. Sebelum ia pergi, Wei Suo menahannya karena dia penasaran mengapa gadis ini langsung menjadi patuh kepadanya. Dia yakin Han Weiwei pasti memiliki rencana jahat kepadanya. Han Weiwei tidaklah membenarkan hal tersebut karena ia hanya ingin membuatnya bahagia saja. Wei Suo yang masih curiga memintanya untuk tetap berada di sini sampai ia selesai melakukan pemeriksaan. Han Weiwei hanya tersenyum saja, namun di balik semua itu dia memiliki pemikiran yang agak menyeleneh. Wei Suo mulai mencicipi buah-buah itu dan merasa tidak ada yang aneh. Jadi ia memberikan pujian kepada Han Weiwei sebagai budak yang baik. Di sini Han Weiwei meminta Wei Suo untuk meminum teh yang dirinya sajikan, karena ini akan sangat cocok untuk diminum ketika berendam. Roh artefak sama sekali tidak mencurigainya. Berbeda dengan Wei Suo yang merasa kalau teh ini telah diracuni. Han Weiwei tidaklah membenarkan hal itu, karena bagaimana bisa dia memberikan racun kepada tuannya. Setidaknya itulah yang ia katakan dengan wajah manisnya. Sedangkan kepribadian itu memiliki maksud yang lain. Wei Suo masih belum percaya dan meminta Han Weiwei untuk minum lebih dulu. Melihat dia takut membuat Wei Suo semakin yakin kalau dia itu memiliki rencana yang jahat. Pada akhirnya Han Weiwei pun mengakui perbuatannya. Selain itu, anggur yang baru saja Wei Suo makan malah dia cuci dengan bekas air mandinya. Wei Suo sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu, karena jika dirinya kelaparan sekali, ia pasti akan memakan roti kukus dari selokan yang bau. Apa yang dikatakan itu membuat Han Weiwei tidaklah percaya. Namun Wei Suo membenarkan semuanya karena ia tidaklah seberuntung Han Weiwei. Selain itu, ia juga tidak sepertinya yang selalu menindas orang lain. Han Weiwei semakin kesal, apalagi perkataan Wei Suo yang ingin mendidiknya membuatnya semakin marah saja. Ia pun ingin melemparkan batu ini kepadanya. Wei Suo memohon untuk tidak melukai wajah tampannya. Untung saja Han Weiwei bisa menahan amarahnya, namun yang dirugikan di sini adalah roh artefak. Karena dia itu sedang asik-asiknya berkunjung. Wei Suo merasa beruntung karena telah melindungi wajahnya, dan begitu kegantengannya masih tetap terjaga. 气的，着急了吧？小爷我饿极了，吹牛。流氓，我给你掀了！幸亏我拼命护住了。 Setelah selesai berenang, Wei Suo pun ingin melakukan sesuatu kepada telur serangga pemakan jantung. Apalagi dia ini sudah mempelajari teknik pengendali spiritual. Maka karena itulah ia akan mencoba teknik ini kepada telur-telur tersebut.
Dalam percobaan pertamanya bisa dikatakan Wei Suo tidak berhasil karena telur serangga itu malah pecah. Wei Suo pun menjadi kebingungan apakah dia gagal padahal ini sudah berulang kali mempelajari teknik tersebut. Hingga ia pun berpikir kalau Han Weiwei sepertinya telah melakukan sesuatu kepadanya. Jadi dia pun meminta Han Weiwei untuk datang ke hadapannya. Ia menunjukkan telur serangga yang kini telah pecah. Namun Han Weiwei itu tidaklah tahu apa-apa karena Wei Suo sendiri yang mengubah telur ini. Wei Suo pun meminta untuk berkata jujur apakah Han Weiwei telah lebih dulu mempelajari pengendalian spiritual yang menyebabkan telur serangganya rusak. Tapi Han Weiwei tetap tidak tahu apa-apa dan merasa kalau Wei Suo sendiri yang tidak becus. Ia pun menunjukkan bagaimana mudahnya menggunakan teknik pengendali spiritual. Hanya dalam satu kali percobaan saja, Han Weiwei pun berhasil. Namun dia merasa begitu jijik ketika melihat isi dari telur itu. Wei Suo pun menerapkan hal yang sama seperti apa yang Han Weiwei lakukan. Siapa yang menyangka kalau semua itu berhasil? Han Weiwei pun kesal karena ternyata Wei Suo mengganggu tidurnya hanya untuk hal ini saja. Ia pun segera pergi dari hadapan Wei Suo dan mengatakannya sebagai tuan sampah. Wei Suo masih begitu terpukau dengan kehebatan Han Weiwei. Untung saja dia itu disadarkan oleh roh artefak. Wei Suo menganggap dirinya tidaklah berbakat. Roh artefak mencoba menyemangatinya dan memintanya untuk kembali mencoba. Wei Suo paham dan kembali melakukannya. Akan tetapi lagi dan lagi telur serangga kembali pecah. Ini pun membuat roh artefak tidak bisa berkata-kata. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Wei Suo membangunkan roh artefak karena dirinya sudah melakukan penerobosan. Tentu ini membuat roh artefak senang. Wei Suo pun penasaran dengan perkembangannya sekarang, apakah ia bisa melakukan pengendalian spiritual kepada kedua telur yang tersisa. Sepertinya Wei Suo telah berhasil. Kini serangga pemakan jantungnya sudah menetas, walaupun miliknya itu masih terlalu kecil. Ia merasa sedih sampai-sampai ingin menangis. Roh artefak menenangkannya dan sedikit memberikannya hiburan dengan sebuah teknik. Pada akhirnya Wei Suo pun senang karena mendapatkan resep cairan kultivatori bliss. Karena ia sudah memahaminya, jadi roh artefak mengajak Wei Suo untuk pergi mencari bahan-bahan yang diperlukan. Ia pun memberikan bimbingan kepada Wei Suo mengenai apa saja yang mereka perlukan. Hanya saja ketika belanja itu, Wei Suo mendapatkan pelakuan yang agak tidak menyenangkan. Jadi dia pun berusaha untuk memberikan penawaran sebanyak yang dirinya mau. Karena bagaimanapun Wei Suo tidak ingin dirugikan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.